Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah Growia. Saya Buia. Hai, aku sendiri hari ini teman-teman. Ini ada di dapur aku. Hari ini aku pengen bikin yogurt, ternak yogurt gitu ya. Kenapa sih ternak? Karena yogurt itu di Indonesia tuh masih mahal banget harganya ya. Nah, ini aku ajarin cara gimana caranya tuh dari yogurt sekecil ini jadi nanti bisa 1 liter lebih yogurt gitu ya. Nah, bahannya sebenarnya cuma 2. Kalau bahannya tuh aku pakainya susu UHT ya, karena yang udah sering aku bikin itu memang susu UHT. Kalau susu pasteurisasi jujurly gitu ya, belum pernah coba gitu, karena bedanya pasteurisasi sama UHT itu kan suhu pada saat dia pengemasan ya, beda suhu sterilisasinya seperti itu. Nah, bahan yang kedua itu tentu saja yogurt. Yogurt ini jadi biangnya gitu ya, biangnya nggak pakai bakteri yang benar-benar utuh gitu ya, bakteri hidup, tapi ini dari yogurt yang sudah jadi. Tapi pastikan komposisi yogurtnya itu yang ada bakterinya gitu, bukan minuman yogurt. Kalau minuman yogurt itu pasti bakterinya sedikit ya, nanti dikhawatirkan tidak akan tumbuh ketika kita menernak atau membuat yogurt lebih banyak gitu. Nah, terus bahan-bahannya itu sebenarnya bahannya yang cukup banyak ya. Itu yang pertama ini panci. Tentu aja pancinya itu semua alat yang dipakai itu harus steril gitu, sebisa mungkin harus bersih banget. Kenapa? Karena kan ini kita mau menumbuhkan bakteri. Bakteri itu akan tumbuh ada suhu optimalnya, terus ada tempatnya juga harus tidak terkontaminasi gitu ya. Kalau ada kontaminasi jamur atau makhluk hidup yang lain, nanti khawatirnya yang tumbuh malah jamur atau kapang gitu ya. Kita pengennya bakteri yang ada di dalam yogurt itu yang tumbuh. Nah, ini bahan-bahannya. Ada lap buat apa? Ini juga baru banget dicuci. Baru banget dicuci. Ini ada toples ya, toples yang kedap. Nah, sebenarnya bisa juga kalian menggunakan tumbler atau termos itu loh, yang supaya angetnya itu bisa terjaga. Karena ini bikinnya 1 liter, aku nggak punya tumbler yang ukuran besar 1 liter gitu, nah nanti nggak cukup. Dan ini ada lap ini nanti kalau misalnya yogurtnya udah jadi susunya udah dipanasin dan tambahin yogurt, nanti ditutup kayak gini ya, tuh nanti ya. Dan ini ada saringan. Saringan buat apa? Ini akan 2 step, videonya lumayan panjang dan lebih dari 24 jam karena yogurtnya nanti diinkubasi atau diinkubasi itu apa ya bahasa Indonesia ya? Didiamkan selama 24 jam minimal gitu ya. Kenapa 24 jam? Sebenarnya 24 jam itu minimal, bisa sampai 36 jam, tapi setelah melewati beberapa kali bikin yogurt atau ternak yogurt ini, rasa yang paling pas menurut aku itu lamanya 24 jam dan teksturnya juga lumayan bagus gitu 24 jam. Nah, kemarin banget bulan yang lalu gitu ya, aku sudah bikin jenis yogurt Greek yogurt ya teman-teman. Mungkin sekarang banyak banget tuh di minimarket, di supermarket itu ada yang namanya Greek yogurt. Greek yogurt itu konsentratnya lebih kental karena nanti akan disaring lagi. Nah, dari yogurt yang sudah kita bikin nanti itu akan disaring lagi. Ini ya, ini adalah saringan yang biasa aku gunakan, warnanya mungkin udah nggak putih ya, karena ini aku biasa juga sering bikin almond milk gitu ya, susu almond, dan disaring pakai ini kain saringnya ya, saringan tahu atau kain seperti ini. Nah, itu nanti setelah udah jadi, setelah didiamkan 24 jam, nanti kita saring dan diamkan di kulkas ya. Oke, lanjut aja ya. Ini aku mulai nih. Pertama aku akan nyalakan kompor ya, pakai api kecil aja, dia api kecil. Pertama kita panaskan susu. Kita panaskan susu ini sampai dengan, karena kan UHT udah steril, dia udah matang sebenarnya. Dituang semuanya 1 liter kita akan bikinnya. Ya, kita tidak akan mendidihkannya sampai meletup gitu ya. Kita cuma sampai shimmering gitu aja. Cuma sampai 40 derajat. Kalau teman-teman punya termometer khusus masak itu lebih bagus lagi, sampai suhunya 40 derajat. 40 derajat itu semana? 40 derajat itu kira-kira kalau kita nyelupin kelingking kita itu selama 10 detik kita nggak kepanasan. Nah, itu segitu ya, suam-suam kuku, hangat-hangat kuku aja sampai segitu. Nanti baru kita masukkan yogurtnya 1 liter ya, susunya, susu UHT 1 liter. Ditunggu ya,
apinya pakai api kecil aja, karena susu kadang-kadang tuh kalau misalnya kita langsung besar, sedang api sedang boleh lah ya. Tuh nanti kalau misalnya qadarullahnya teman-teman apinya kebesaran terus tiba-tiba dia udah mendidih ditinggal gitu, kita kan nggak pernah tahu ya kalau punya anak, mungkin anaknya tiba-tiba nangis terus kepanasan, ya nggak apa-apa, didiemin aja dulu gitu sampai dia nanti hangat. Kalau aku akan di sini cuma mau diemin sampai dia hangat aja gitu. Pastiin juga nih tangan udah bersih, udah dicuci, buat nanti celup kan ke sana. Cuma selama 10 detik nih, kita hitung 10 detik, wah kita nggak kepanasan, itu artinya 40 derajat udah cukup. Nah, jangan sampai dia mendidih. Kalaupun nanti mendidih tadi ya yang aku bilang, didiamkan aja dulu. Ini aku pegang nggak apa-apa masih ya. Nah, ini pakainya api kecil ke sedang. Ya. Itu kenapa sih yogurt itu sampai dibikin segininya? Karena mahal. Karena aku inget banget gitu ya, kata Rasulullah, hadisnya itu salah satu sumber penyakit gitu ya Bani Adam adalah bejana di dalam tubuhnya. Apa itu bejana di dalam tubuhnya? Perut ya teman-teman. Jadi banyak masalah atau sumber penyakit itu di dalam perut. Nah kalau kita udah tahu banyak sumber penyakit di dalam perut, ya kita perbaikilah gimana caranya supaya perutnya itu optimal kesehatannya gitu ya. Itu namanya kesehatan pencernaannya, salah satunya dengan yogurt ini, konsumsi yogurt. Aku kecilin lagi apinya. Konsumsi yogurt, karena di dalam yogurt itu bakteri yang tumbuh tuh bakteri baik gitu kan. You are what you eat. Jadi apa yang kita makan itu akan berpengaruh sama mood kita gitu ya. Jadi udah di usia-usia seumuran kita 30 plus itu sudah waktunya mengkonsumsi yang bukan cuma kenyang dan enak gitu ya teman-teman, tapi juga sehat. Coba ya, aku coba nih, tanganku bersih, udah cuci tangan. Wah ini udah cukup nih. Aku matikan ya apinya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku nggak kepanasan ya. Ini hangatnya udah pas. Tuh, ya. Oke, bismillah. Setelah susunya sudah dihangatkan, kita buka yogurtnya ya. Untuk 1 liter air, aku pakai 2 sendok makan yogurt. Ini mereknya aku pakai ini ya. Nanti teman-teman boleh yang biang itu terserah merek yang teman-teman suka. Kalau aku tuh suka rasa yang ini karena dia plain ya, tanpa gula. Ini kita masukin aja langsung ya. Masukin yogurtnya ke sini. 1. Ya, bismillah. Karena kan ini makhluk Allah ya. Makhluk Allah yang tumbuhkan. Jadi ya biarpun bahannya udah bagus, suhunya udah tepat, tapi kalau kata Allah nggak tumbuh, ya dia nggak akan tumbuh, teman-teman. Dan ini anak-anakku dari usia MPASI udah nggak apa-apa ya, udah konsultasi sama dokter, yogurt itu nggak apa-apa dimakan. Jadi kan kalau usia MPASI mulai 6 bulan, apa tuh teman-teman? Nggak boleh banyak makan buah. Nah salah satunya, tapi kan buah tuh menyenangkan ya, supaya mereka juga belajar makan. Nah aku tambahkan lah yogurt biar pencernaannya bagus, biar BAB-nya juga lancar setiap hari, nggak sembelit gitu ya. Nah ini oke, kita diemin aja dulu ya. Mudah-mudahan bismillah kamu tumbuh ya. Bakteri-bakteri baik. Nah, ini nanti dituang ke jar atau ke tumbler yang teman-teman punya. Ya. Oke. Aku sebenarnya punya termometer ya. Ini nanti tinggal dipakai. Cuma kan nggak semua dari kita punya termometer. Jadi aku nggak pakai, tadi caranya ngukur 40 derajat itu segitu. Ya. Nih kita tunggu sebentar, nanti dimasukin ke sini. Ya, ini tadi aku lupa, ini belum disterilin. Nah, ini belum aku sterilin. Tadi ini sterilinnya gampang, ini udah dicuci bersih, tinggal nanti disiram ya, disiram pakai air panas 100 derajat. Siram, nggak apa-apa basah karena kan air matang ya. Cara sterilin tergampang tuh gitu ya. Atau kalau mau lebih steril lagi bisa di oven caranya, atau bisa direbus. Gitu.
Iya gitu ya, nanti dikocok-kocok. Nih, aku akan siram pakai air panas, lupa pisan tadi nih. Nah gini ya, nanti juga nutupnya begini karena dia butuh yang gelap. Kalau tumbler kan gelap tuh tempatnya, kalau ini kan bening. Kita tutup gini biar dia hangat, kehangatannya lebih lama sama gelap ya. Nah bentar ya, nih aku siram. Oke cukup ya. Aku mau sterilin, kocok-kocok ya, kocok-kocok, dituang, pastiin biar dia benar-benar bersih. Ini kocok-kocok, nih aku kocoknya di sink ya, maaf kalau nggak kelihatan di kamera. Tadi udah selesai, udah. Oh yang sedap ya, jar apapun. Oke ya, sip, udah. Langsung dituang tuh susu yang sudah dicampurkan yogurtnya. Bismillah. Oke ya, ada yang mengendap tuh, mungkin dikocok-kocok ya. Kita kocok-kocok dan sampai dia tertinggal sama bakteri-bakteri di dalamnya. Oke. Nah nanti di tempatnya, disimpannya gitu ya, ditaruhnya di tempat yang gelap kalau bisa, di dalam dapur. Tutup ya, tutup, terus kita umpetin. Kita tutup gini. Nah simpan di tempat yang gelap, di kolong dapur dan tidak terkena cahaya matahari langsung ya. Kurang gelap ya kayaknya ya nih, kurang gelap, tambahin lagi lapnya, cari lap. Ya tuh kita lapnya. Oke, sampai jumpa calon yogurtku, calon bakteri baik. Tumbuhlah kamu ya sampai 24 jam. Nanti kalau udah 24 jam kita buka, kita lihat teksturnya itu udah jadi yogurtnya, insya Allah udah jadi. Nanti akan aku liatin teksturnya seperti apa. Biasanya dia agak lebih teksturnya tuh agak lebih lengket gitu ya. Nanti kalau misalnya kita mau bikin Greek yogurt, insya Allah besok kita bikin Greek yogurt, setelah 24 jam akan kita saring. Oke, sampai jumpa 24 jam kemudian. Nah, ini moment of truth ya. Waktunya kita membuka yogurt setelah 24 jam. Ini yogurtnya makin bagus ya ikatannya. Kemarin aku cuma tutup gitu aja, ini diperbaiki sama si bapak ya. Nih hangat dia, mudah-mudahan. Kita buka. Ini di sebelahnya juga sudah ada alat untuk menyaring, karena aku pingin buat Greek yogurt gitu ya, yang lebih kental, yang lebih terkonsentrat. Nanti kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini udah jadi, udah bisa dinikmati. Anak-anak di rumah juga udah suka sih yang kayak gini. Cuma kalau aku pribadi sih lebih suka yang Greek karena lebih kental aja gitu. Lihat, ini jadi tuh kental kan ya, tuh kental. Dibuka, Bismillah. Kita cium aromanya ya. Wangi banget, wangi khas yogurt. Ini plain ya, tanpa gula lagi karena aku nggak mau ada tambahan gula. Nah kalau minuman yogurt tuh, yang yogurt drink gitu, itu kandungan gulanya tuh banyak. Pastikan susu yang kita pakai juga, itu kemarin susu yang aku pakai itu UHT dan 100% susu segar gitu. Coba harus lebih teliti lagi dalam membaca kemasan. Nah ini ya, ini mau aku saring jadi bentuk kayak gini teman-teman. Ini udah disterilisasi ya semuanya. Ya, ini udah steril semua di kain saringnya. Ini bentuk kayak gini, ini mangkuk. Karena aku nggak punya saringan yang tinggi, ini mangkuk. Di bawahnya mangkuk kecil gitu supaya nanti airnya tidak mengendap. Ini di atasnya. Dan ini kain saringnya sudah disterilisasi, sudah direbus di air mendidih.
ya, sebentar aja sih yang penting. Terus air mendidihnya juga siram aja ke semua yang alat ini yang dipakai. Ini karena masih basah aku peras dulu ya. Di sinknya aku peras. Wah. Ya. Nah. Ini kelihatannya aja nih warnanya butek ya. Wow. Ntar ini aku sering gini, nanti airnya kan nanti di sini Greek yogurtnya nih akan mengendap di sini kan yang padat. Di bawahnya nanti airnya itu biasanya anak pun suka minum, langsung diminum sama dia tuh buat campuran smoothie, itu enak. Makanya di kulkas ada deh kayaknya nih. Nah, ini bening. Ya, ini yang yogurt sebelumnya yang sudah jadi, Greek yogurtnya udah habis, tapi ini minumannya masih ada buat campuran smoothie atau diminum langsung sama anakku karena ini sumber masih banyak bakteri baiknya juga masih banyak, terus vitamin, mineral semuanya banyak di sini. Coba ya, ini kita tuang. Ya, ini basah, kita keringin dulu. Tuang ya. Tuh ya, teksturnya gitu. Udah jadi nih. Ini ngetek videonya sambil ada anak ini. Oke. Ya. Ya nggak apa-apa ya, nggak usah semuanya nih, nanti langsung ku kasih buah aja di sini. Yogurt tuh biasa dimakan buat apa sih? Ini biasanya dimakan pakai buah, dicampur smoothie, atau dimakan pakai roti juga enak, dikasih kacang, granola, ini juga enak kayak gitu aja. Udah gini ya, kita tutup, diikat gitulah ya. Nanti airnya tuh mengalir. Ini kayak diginiin aja sih biasanya. Nah, kemarin 3 jam dia udah mengendap. Udah bagus, udah padat. Simpennya di kulkas karena ini udah jadi. Mau langsung dimakan kayak gini aja udah kalau nggak sabar. Mau nyoba dulu gitu, kalau bikin jangan 1 liter dulu, 500 ml dulu. Itu boleh banget. Dan ini gini ya, tuh nanti ke bawah kan kelihatan nggak? Di airnya udah mulai mengendap. Udah gini. Udah. Kayak gini masukin ke dalam kulkas, tunggu beberapa saat ya, mungkin 1 jam juga udah sih kayaknya. Kemarin aku nyoba 3 jam, dia udah padat. Nanti aku kasih lihat lagi Greek yogurt yang lebih padat, yang lebih terkonsentrat. Oke. Wah, alhamdulillah ini sudah keluar dari kulkas. Bentar. Nih, ini padatannya, bawahnya udah seperti ini tuh. Airnya sudah turun, banyak banget ya, seliter. Jadinya cuma segini Greek yogurtnya. Dan ini toples kemarin aku simpan di kulkas biar nggak banyak cucian piring. Jadi nanti disimpan di sini. Tapi masih sedikit tuh ada. Ini Greek yogurt kayak gimana? Ya, kita buka saringannya. Bismillah. Jadi dia memang padat banget. Pantesan ya kalau kita beli tuh Greek yogurt itu jauh lebih mahal. 1 kilo tuh sekarang 80 ribuan ya harganya. Tuh. Kita coba ya. Kita ambil nih. Wow. Lihat ini. Kelihatan nggak beda ya? Sama yang kemarin tuh beda. Tuh. Gini ya. Ya udah, alhamdulillah, selamat mencoba, semoga berhasil. Insya Allah berhasil kalau ikutin alat, bahan, terus step by stepnya diikutin. Jangan lupa sterilisasi itu adalah part yang penting, itu jangan males untuk merebus dengan air panas. Itu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.